Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fatul Bahri dari tim Pusdapendik, Pusat Data dan Informasi Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang website SPAB Sulawesi Tengah yang sudah kami bangun di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah yang bekerja sama dengan UNICEF Indonesia dan Yayasan Plan Internasional Indonesia. Untuk mengakses website ini, silakan kunjungi alamat spab-rehabrekon.sultengprof.go.id. Maka akan tampil halaman seperti ini. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu website SPAB atau website Satuan Pendidikan Aman Bencana. SPAB sendiri merupakan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi kebencanaan dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, dibangunlah sebuah website SPAB sebagai sarana penyebaran informasi terkait kebencanaan di bidang pendidikan. Berikut adalah tampilan halaman utama dari website SPAB Provinsi Sulawesi Tengah. Pada halaman ini terbagi atas beberapa section. Section pertama berfungsi untuk menampilkan data sekolah dan data tenaga pendidik se-Sulawesi Tengah. Pada section kedua akan menampilkan data sekolah rawan bencana berdasarkan lokasi sekolah. Di sini terbagi atas beberapa kategori bencana, yaitu bencana banjir, gempa bumi, dan tanah longsor. Pada section ini juga akan menampilkan data sekolah dan data pelatihan sekolah terkait SPAB. Dapat dilihat dengan memilih salah satu sekolah berdasarkan lokasi tersebut. Misalnya ini. Di sini dia akan tampil data SPAB dari sekolah tersebut. Dan data pelatihan adalah data pelatihan yang pernah diikuti oleh sekolah tersebut. Dan data bencana adalah data sekolah rawan bencananya atau tingkat bencana dari sekolah tersebut. Pada section ketiga ini berfungsi untuk menampilkan berita-berita atau informasi terkait SPAB yang diisi oleh admin Dinas Pendidikan atau NGO-NGO yang terlibat dalam prosesi SPAB se-Sulawesi Tengah. Pada section ini berfungsi untuk menampilkan video-video edukasi terkait SPAB dan kebencanaan lainnya. Dan pada section terakhir adalah modul pembelajaran terkait SPAB. Setelah mengetahui sedikit pengantar tentang website SPAB, saya akan menjelaskan fitur utama dari website SPAB ini sendiri, yaitu fitur RehabRekon. Fitur RehabRekon merupakan fitur pusat data dan informasi tentang sekolah terdampak bencana. Pada fitur ini juga terdapat progres perbaikan dan bangun baru gedung sekolah yang terdampak, data penguatan kapasitas, serta data monitoring dan evaluasi. Untuk mengakses fitur ini dapat dengan cara menekan tombol RehabRekon pada halaman utama SPAB, dapat diklik di sini, atau dapat mengakses langsung di website spab-rehabrekon.sultengprof.go.id/rehabrekon. Inilah tampilan halaman dari fitur RehabRekon. Dapat dilihat di sini terdapat infografis ruangan terdampak bencana. Ada juga infografis ruangan yang sudah direhab dan ruangan yang sudah dibangun baru. Di fitur ini juga terdapat 4 menu utama, yaitu pencarian, data RehabRekon, penguatan kapasitas, dan monitoring evaluasi. Terdapat juga menu login dan menu penyaluran bantuan. Saya akan menjelaskan tiap-tiap menu dari fitur RehabRekon ini. Pada menu pencarian, berfungsi untuk menampilkan daftar sekolah yang terdampak dan bisa difilter berdasarkan jenis surplusnya. Di sini ada yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, bangun baru, dan yang direhab. Dapat juga difilter berdasarkan jenjangnya, itu ada SD, SMP, SMA, dan SMK. Atau melakukan pencarian dengan memasukkan nama sekolah dengan mengklik atau memasukkan datanya pada kolom pencarian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fitur atau menu data RehabRekon. RehabRekon ini berfungsi menampilkan data sekolah dengan progres dari RehabRekon tersebut. Di sini dapat dilihat progres dari sekolah-sekolah tersebut. Untuk melihat detailnya dapat menekan tombol informasi pada kolom action. Setelah menekan tombol informasi, maka akan tampil detail dari sekolah tersebut tentang progres RehabRekonnya. Pada sekolah ini sudah mencapai progres RehabRekon sekitar 50% yang diambil dari data kerusakan yang telah diverifikasi. Data kerusakan yang telah diverifikasi adalah data yang telah dilakukan asesmen oleh tim asesor terkait gedung yang telah diinputkan. Sedangkan data kerusakan yang belum diverifikasi adalah data gedung yang belum dilakukan asesmen oleh tim asesor. Untuk data yang sudah diverifikasi, maka dapat diajukan untuk donatur. Artinya donatur dapat memberikan bantuan kepada gedung tersebut. Itulah penjelasan dari menu laporan progres. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur penguatan kapasitas.
Fitur penguatan kapasitas adalah halaman yang berisi daftar kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan, daftar sekolah yang sudah mengikuti pelatihan, daftar sekolah yang belum dapat pelatihan, dan daftar kegiatan advokasi kebijakan. Pengguna juga dapat melihat jumlah peserta dan mengunduh TOR dan hasil rapat dari kegiatan tersebut. Untuk melihat siapa saja peserta dapat mengklik peserta dari kegiatan pelatihan. Dan untuk melihat TOR dan hasil laporan dapat menekan tombol download TOR dan report. Dan yang terakhir adalah menu monitoring dan evaluasi. Pada menu ini terdapat daftar sekolah yang sudah dibangun, sekolah yang belum dibangun, sekolah yang sudah direhab, sekolah yang belum direhab, sekolah yang sudah dapat pelatihan, sekolah yang masih di tenda, sekolah yang butuh kelas sementara, dan sekolah yang butuh mobilier. Itulah penjelasan dari fitur Rehab Recon pada aplikasi ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail tentang 3 jenis akun pengguna dan privilege-nya masing-masing pada video berikutnya. Terima kasih.